Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi perkenalkan saya dengan Oke Setiawan. Apa yang nanti mau saya sampaikan ke depan, menurut saya ini sangat penting. Saya kasih pilihan dulu ya Bapak Ibu ya. Gini, Bapak Ibu tuh lebih suka mana? Saya menjelaskan tentang perang Badar atau bagaimana menyelesaikan masalah hidup? Masalah yang kedua ya. Oke, kenapa Bapak Ibu pilih yang kedua? Karena tema ini pasti berkaitan ya dengan apa yang Bapak Ibu hadapi. Kenapa saya berani mengambil tema menyelesaikan permasalahan hidup? Karena ini pun diawali dari saya dulu punya masalah. Berarti Bapak Ibu setuju ya? Saya akan mengambil temanya untuk pertemuan pertama ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah hidup ya, daripada saya bercerita perang Badar ya. Kecuali nanti Bapak Ibu di keluarga jadi perang badan baru kita cerita lagi. Ya, maksudnya. Oke, sekarang gini, saya tanya dulu, nanti Bapak Ibu silahkan jawab iya, silahkan tidak atau tidak. Ya, saya mau tebak dulu. Setuju atau tidak, semua yang hadir di sini termasuk saya, itu pasti keinginannya cuma satu, bahagia dunia dan akhirat. Setuju. Ada yang lain? Oke, nggak ada ya. Sekarang pertanyaan kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bahagia itu mudah atau sulit? Bebas saja. Mudah. Sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah. Kalau pakai sebetulnya berarti Masih. nggak apa-apa. Kadang-kadang. Ya, oke. Jadi ada yang mengatakan mudah, ada yang mungkin mengatakan sulit, ada yang mengatakan OTW menuju bahagia. Tapi kita buka, sekarang kita lihat. Kira-kira sebenarnya bahagia itu mudah atau sulit? Kita ambil saja benang merahnya. Kira-kira Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, tujuannya supaya kita bahagia atau supaya kita menderita? Bahagia. Baik, apa dasarnya? Silakan Bu Murni buka di surat 87. Bapak Ibu juga mau tadabur, silakan. Buka Al-Quran ya. Surat 87 ayat 6 sampai ayat 8. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Terus? Kecuali kalau Allah menghendaki. Terus? Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Terus? Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Menuju bahagia dunia dan akhirat. Kalau di Al-Quran yang Indonesia itu ya. Baik, jadi kita simpulkan dulu ya. Ternyata Bapak Ibu kalau kita renungkan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, betul? Salah satu tujuannya agar manusia itu menjalani hidup bahagia. Berarti kalau nanti Bapak Ibu menderita, kira-kira salah atau benar? Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Tujuannya agar Bapak Ibu bahagia atau menderita? Bahagia. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran agar kita hidup bahagia. Terus kalau kita menderita, kira-kira salah atau benar? Ada yang salah dengan kita. Ada yang salah, ada yang Oke, saya ulang dulu. Allah menurunkan Al-Quran. Ini dari sisi Allah, bukan dari sisi kita. Okay. Loh kan, Allah menurunkan Al-Quran tujuannya ingin kita bahagia. Betul. Masalah Bapak Ibu menderita bahagia kan itu pilihan Bapak Ibu. Ya. Tapi rumusnya, Allah tuh ingin kita bahagia atau menderita? Bahagia. Bahagia yang turunkan Al-Quran kan? Ya. Sebagai petunjuk agar kita hidup bahagia. Berarti pertanyaan saya, berarti kalau Bapak Ibu nanti hidup mengikuti petunjuk Al-Quran, kira-kira bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau mengikuti pikiran sendiri, Bisa menderita. berarti menderita. Oke, berarti menderita itu salah sendiri atau salah Allah? Salah kita sendiri. Salah sendiri. Kenapa tidak mengikuti petunjuk? Paham dulu nggak ini Bapak Ibu kelangkanya? Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ikutilah petunjuk Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ingin yang berat-berat, ingin menderita, silahkan mikir sendiri. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah tuh mengikuti petunjuk Al-Quran atau mikir sendiri? Kadang mikir sendiri. Gak apa-apa, kan saya cuma nanya. Iya. Pokoknya nggak usah tegang ya. Yang saya ingin luruskan, ini sudah ada petunjuk untuk menjalani hidup. Kira-kira harusnya diikuti atau masih dipikir-pikir? Diikuti. Nah, supaya apa? Supaya bahagia. Berarti kalau nanti Bapak Ibu belum bahagia, evaluasi. Jangan-jangan pikiran ini tidak dipakai ngikuti petunjuk, tapi malah mikir sendiri. Mohon maaf, yang namanya petunjuk itu pasti atau tidak?
Pasti. Pasti. Petunjuk kanan-kanan, kiri-kiri. Yang namanya pikiran sendiri? Nggak pasti. Nah, saya tanya, Bapak Ibu tuh harusnya ngikuti yang pasti atau yang tidak? Pasti. Tapi senangnya. Nah, kan? Nanti tenang. Paham ini Bapak Ibu nih? Berarti kita akan setuju apapun yang kita jalani pilihannya cuma dua. Di jalan yang lurus, mengikuti petunjuk. Atau di jalan yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Kalau jalan yang lurus berarti mengikuti petunjuk. Kalau yang jalan sesat, mikir sendiri. Setuju Bapak Ibu? Baik, sekarang saya tanya. Petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Mempermudah. Berarti harusnya menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti petunjuk. Sulit bagi yang mikir sendiri. Silakan Bapak Ibu evaluasi selama ini. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, senangnya ngikuti petunjuk atau mikir sendiri? Nggak usah dijawab, saya udah tahu. Ya, paham? Berarti sekarang bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah? Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Tadi saya bilang, di Al-Quran tuh ada nggak cara menyelesaikan semua masalah? Ada. Masalah Bapak Ibu belum tahu kan itu urusan nanti. Baik, saya buktikan. Surat 16 ayat 89. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Terus? Dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat manusia. Baik, perhatikan kalimat berikutnya. Terus? Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala urusan dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala itu apa Bapak Ibu? Berarti semua apapun yang Bapak Ibu jalani, ada nggak caranya dalam Al-Quran? Ada ini. Kalau ada, tinggal diikuti atau masih dipikir-pikir? Ikuti. Kalau ada, misalnya, saya nggak tahu ini toilet di sebelah mana. Nggak ada orang yang saya tanya. Tapi ada tanda panah. Ya. Toilet lurus, belok kanan, turun tangga kiri, belok kiri. Berarti saya masih mikir atau ikuti saja arah panah itu. Ikuti. Karena sudah ada petunjuknya. Sekarang saya tanya. Dalam setiap permasalahan kita, sudah ada petunjuknya atau belum? Sudah ada. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Berarti setiap permasalahan sudah ada belum petunjuknya? Sudah ada. Sudah dong. Paling masalah itu Bu, kalau Bapak Ibu renungkan paling cuma 3. Ekonomi, keluarga, dan penyakit. Kalau politik saya nggak ikut-ikutan ya. Itu guru saya ngelarang itu. Pokoknya saya cuma bercerita nih. Ekonomi, keluarga, dan penyakit. Oke, saya sedikit cerita ya. Kenapa saya berani mengatakan semua permasalahan itu ada dalam Al-Quran, solusinya langkah-langkahnya. Karena ini terjadi dengan hidup saya. 2005, biasa kalau anak ITB, itu usaha sendiri. Bersama teman-teman. Berempat. Perusahaan saya meningkat di bidang software mechanical engineering. 2006 meningkat, 2007 meningkat, 2008 saya hancur total. Hancur total, saya meninggalkan 3 masalah besar Bapak Ibu. Buat saya waktu itu besar. Mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, tapi saya besar. Waktu itu hutang saya 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Aset habis semua. Lalu istri saya mau cerai. Dan yang terakhir ini yang membuat saya terpuruk, saya akan dipenjara karena kasus urusan pajak perusahaan. Nah, berawal dari 3 masalah inilah Bapak Ibu, saya bingung. Tapi dalam kepala saya waktu itu, saya tuh yakin Al-Quran itu pasti ada caranya. Saya bolak-balik, saya baca Al-Quran, alhamdulillah bukan semakin tenang, malah semakin pusing. Kenapa? Ternyata kesalahan saya cuma satu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar tafsir, tidak ada gurunya. Akhirnya doa saya rubah. Saya bilang, ya Allah tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa membimbing saya, mengajari saya cara menyelesaikan dengan Al-Quran. Alhamdulillah Allah mendengar doa saya. Singkat cerita saya ketemu guru saya. Lalu saya diajarkan caranya Bu. Cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan Al-Quran. Saya praktekkan 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi cerai. Dan saya tidak jadi dipenjara. Berarti kesimpulannya apa? Semua masalah yang sekarang Bapak Ibu hadapi, ternyata sebenarnya sudah ada caranya dalam Al-Quran. Tinggal selama ini yang ngajarin Bapak Ibu siapa, gurunya siapa. Karena belajar itu harus ada gurunya. Jelas ya Mas ya?
Makanya saya kenapa berani mengatakan sebenarnya menyelesaikan masalah itu mudah. Karena saya pertama sudah menjalani dan saya sudah praktekkan dan ternyata jamaah sama jamaah saya yang tadi dipraktekkan alhamdulillah terselesaikan. Berarti saya akan cerita apa yang harus saya lakukan tahun 2008 kenapa masalah saya bisa terselesaikan. Kan begitu ya? Baik. Sekarang kita akan mulai. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu. Waktu saya ketemu guru saya itu, guru saya kan nanya, Mas Oke, hutang Mas Oke itu berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Dalam 3 bulan. Aset ada nggak? Waktu itu habis semua, Mas. Ruko habis, di Jababeka dulu di Cikarang. Terus karyawan, pokoknya semua aset habis. Pertanyaan guru saya simpel. Sekarang Mas Oke hutang 2,5 miliar. Secara hitungan, kan pasti dihitung dulu ya, apresial dan lain-lain. Kira-kira selesai nggak? Nggak mungkin, saya bilang nggak mungkin selesai. Baik, kalau begitu, sekarang saya tanya Mas Oke. Jadi, kita buat simulasi ya, seakan-akan ini saya guru saya, ini Bapak Ibu saya semua ini. Ya, jadi guru saya tuh nanya, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Saya, guru saya namanya Kiai Antono. Saya hutang 5 juta, kata guru saya. Ini silakan Bapak Ibu jawab. Kira-kira menurut Bapak Ibu, 2,5 miliar dan 5 juta, lebih cepat mana yang lunasnya menurut Bapak Ibu? Secara umum? 5 juta. 5 juta. Saya pun bilang begitu, Bu. 5 juta. Kenapa? Lebih kecil. Saya bilang begitu. Salah, kata guru saya. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Saya makin bingung, Pak. Salah di mana? 5 juta dengan 2,5 miliar. Ya harusnya 5 juta dong, karena lebih kecil. Salah, kata guru saya. Padahal saya berusaha setahun lebih berusaha menyelesaikan. Makanya nggak selesai-selesai. Loh, saya bilang salahnya di mana? Silakan Bapak Ibu bantah ya jawaban saya ya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah. 2,5 miliar ditolong Allah. Kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Pakai otak. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kesalahan Bapak Ibu? Kesalahan manusia adalah sering mengukur masalah berdasarkan kemampuan dirinya. Salah, Bapak Ibu. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar. Kalau Allah nolong, selesai atau tidak? Mau sakit kanker, mau sakit perut. Kalau Allah menolong, selesai atau tidak? Tinggal pertanyaannya, Bapak Ibu saat ikhtiar layak atau tidak ditolong Allah. Itu aja kan sebenarnya kan. Nah, akhirnya cara berpikir saya mulai berubah Bapak Ibu. Mulai berubah. Ilmu kuliah nggak kepake akhirnya di situ. Selama sekolahnya nggak dipakai. Karena kenyataannya saya dihadapkan dengan suatu masalah, lalu ternyata saya dipentokin. Mohon maaf. Berarti kita punya masalah wajib ikhtiar nggak Bapak Ibu? Wajib. Wajib. Tapi pertanyaan saya, jujur ya, selama ini Bapak Ibu ikhtiar, tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Misalkan masalah. Memang bisa kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa. Terus kenapa Bapak Ibu selama ini tujuannya menyelesaikan masalah? Padahal, oke saya buktikan, Bapak Ibu di Al-Fatihah, Bapak Ibu selalu minta di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu. Itu artinya apa? Hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Berarti kita tuh selama ini ketika punya masalah, disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong. Tapi Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, ingin menyelesaikan atau ingin minta tolong. Ingin menyelesaikan selama ini. Nah, itu Pak yang terjadi. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Karena dari awal niat saya selalu bagaimana menyelesaikan. Ternyata salah. Harusnya bagaimana agar Allah menolong. Saya diem Pak, nggak ngomong lagi. Ya Pak Guru, saya salah. Ya salah dong, kalau benar selesai dong masalah-masalah. Akhirnya yang pertama, niat saya rubah. Yang tadinya saya berikhtiar itu berusaha menyelesaikan, tapi tetap ikhtiar ya. Akhirnya niatnya saya rubah. Saya minta tolong sama Allah. Tapi tetap ikhtiar. Saya ulang ya, tetap ikhtiar ya. Berarti tujuan kita ikhtiar itu menyelesaikan atau beribadah kepada Allah. Beribadah. Selama ini Bapak Ibu tujuan ikhtiar beribadah atau menyelesaikan? Menyelesaikan masalah. Memang menurut petunjuk Bapak Ibu disuruh menyelesaikan atau beribadah? Beribadah. Kenapa tidak sama?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Berarti kita ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau beribadah kepada Allah. Ketika Bapak Ibu tujuannya beribadah, maka nanti Allah tolong. Ketika Bapak Ibu tujuannya niat menyelesaikan, maka Allah biarkan. Silahkan kalau mampu. Jadi dari awal ternyata kita ikhtiar itu sudah salah. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari. Iya, cuma gini. Nah, silakan. Kadang-kadang kita berikhtiar Ya, supaya dapat ridho dari Allah. ya. Itu kan. Iya, tapi kalau niatnya menyelesaikan, Allah ridho nggak, Pak? Kan niatnya harus minta tolong. Iya. Jelas ini? Iya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, gimana caranya ketika kita ikhtiar itu agar Allah mau menolong masalah kita? Akhirnya kanker sembuh, hutang 2,5 miliar selesai. Suami istri jadi rukun kembali, yang mau dipenjara jadi tidak jadi. Gara-gara Allah menolong. Berarti kita akan fokus ikhtiar apa yang harus kita lakukan agar Allah mau menolong kita. Surat 3 ayat 160. Silakan. Terjemahannya, jika Ya. Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Terus, Tapi jika Allah membiarkan kamu, dalam kurung tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong kamu, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Mau sepintar apapun Bapak Ibu, mau semampu apapun Bapak Ibu, mau sekaya apapun, kalau Allah tidak menolong, tidak akan selesai yang namanya masalah. Berarti masalah bisa terselesaikan bukan karena sekedar kemampuan kita, tapi pasti dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jelas ini Bapak Ibu semua? Berarti sekarang apapun yang kita ikhtiarkan, masalah apapun yang sekarang Bapak Ibu hadapi, harusnya sekarang kita fokus bagaimana ikhtiar itu mengundang pertolongan Allah. Bukan bagaimana menyelesaikan masalah. Saya tanya, menurut Bapak Ibu lebih mudah minta tolong atau menyelesaikan masalah? Minta tolong, Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana selama ini? supaya susah. Ada satu lagi Ustaz, boleh? Ya, silakan. Ya kadang-kadang kita kan mau cepat gitu loh. Boleh. Jadi Ah. lah kok sudah mohon kepada Allah, Ya. ini kok enggak. Oke, saya tanya ya, Ibu tuh memohon atau memaksa selama ini sama Allah? Maka Allah. Lo beda, Bu. Agak maksa. Lo enggak, masa Allah dipaksa? Iya. Lo awas hati-hati. Karena definisi memohon dan memaksa itu berbeda. Kalau memohon, ya terserah Allah. Kalau memaksa, kenapa Allah belum nolong? Nah, saya takutnya Ibu selama ini memaksa. Kira-kira Ibu seneng nggak kalau dipaksa? Ibu aja nggak seneng, gimana Allah kalau dipaksa-paksa? Oke, saya ulang dulu ya. Berarti sekarang kita akan ikhtiar. Yang ikhtiar itu bagaimana agar Allah menolong kita. Karena kalau Bapak Ibu ikhtiar tidak mengundang pertolongan Allah, maka akan sia-sia. Artinya buang-buang waktu gitu loh, wasting time. Jelas ya? Berarti kita akan ikhtiar. Yang dengan ikhtiar itu Allah mau menurunkan pertolongannya. Sekarang saya tanya. Kira-kira, ini nggak usah pakai ayat nih, nggak usah pakai ayat. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Nah, langsung bisa jawab. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Tapi ingin ditolong, Iya. tapi mengeluh. Nggak berpikir bersyukurnya, mikir masalahnya aja. Lah, gimana Allah menolong kalau sikap kita dari awal salah? Berarti Allah tuh menolong akan melihat kemampuan kita atau sikap kita ketika menjalani ikhtiar. Sikap bukan kemampuan. Saya tanya, Oke. orang minta tolong itu sebenarnya mampu atau tidak mampu? Namanya orang minta tolong kan tidak mampu. Terus Bapak Ibu merasa mampu bisa menyelesaikan. Kira-kira Allah mau nolong nggak kalau begitu? Enggak. Loh, ayo. Ngerti nggak nih Bapak Ibu nih? Kan Bapak Ibu tahu, saya ulang, Allah itu menolong lihat sikap kita atau lihat kemampuan kita. Sikap kita. Kalau kita mampu, ngapain kita disuruh minta tolong? Berarti orang minta tolong itu sebenarnya mampu atau tidak? Tidak harusnya, tapi tetap kita wajib ikhtiar. Ikhtiarnya dalam rangka mengundang pertolongan Allah.
Berarti langkah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, berarti harusnya bersyukur atau mengeluh. Bersyukur. Bapak Ibu selama ini ketika dikasih masalah mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Gimana ini? Ya, Belajar. Iya, Ada satu masalah. silakan. Kadang-kadang kita sadar, Ah. kita bersyukur, Oke. tapi dalam hati kita Ah. ada apa aku ini ikhlas betul. Nanti. Kalau yang menstandarisasi, memvalidasi itu Allah. Urusan kita adalah memenuhi syarat agar Allah menolong. Kan begitu kan? Coba saya tanya nih. Syaratnya kita sembuh adalah minum obat. Berarti urusan Bapak Ibu mikir sembuh atau tidak sembuh atau rajin saja minum obat. Pagi saya minum. Sudah ketika kita rajin minum obat, kalau sesuai syarat pasti sembuh. Alasan Allah menolong adalah bersyukur. Berarti nanti apapun masalah yang menimpa Bapak Ibu ucapkan apa? Syukur. Alhamdulillah. Suami menjengkelkan, Ibu ngomong apa? Iya. Tuh, kan? Suami menjanggalkan astagfirullah. Tuh. Maka gimana Allah membulak-balikan hati suaminya? Iya. Kan yang bisa membulak-balikan hati cuman Allah, bukan kita. Kita hanya ikhtiar agar Allah menolong. Berarti kalau Allah ingin menolong kita, mulut pertama apapun terjadi, Bapak Ibu ngomong apa? Alhamdulillah. Itu dulu. Istri ngomel-ngomel, Bapak ngomong apa? Nggak ngomong. Misal. Nggak ngomong. Nah, ternyata apa kesimpulannya? Kita dari awal sudah gagal dari sikap kita dalam menjalani ikhtiar. Bagaimana Allah bisa menolong ketika sikap Bapak Ibu tidak sesuai? Padahal mohon maaf ya, coba direnungkan lebih jernih ya. Bapak Ibu mau mengeluh, mau bersyukur, tetap harus menjalani masalah nggak? Iya. Tetap kan? Iya. Mengeluh tetap harus menjalani. Bersyukur pun harus tetap menjalani. Harusnya kalau Bapak Ibu sadar, lebih baik mengeluh atau bersyukur. Syukur. Terus kenapa kenyataannya mengeluh? Berarti Bapak Ibu selama ini sadar atau tidak? Tidak. Loh, saya ulang. Bapak Ibu mau bersyukur atau mengeluh pun harus menjalani masalah nggak? Iya. Nah, karena memang tugas kita menjalani kok. Mau bersyukur tetap harus menjalani, mau mengeluh pun tetap harus menjalani. Kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, harusnya bersyukur atau mengeluh? Syukur. Nah, coba sekarang mulai rubah sikap itu. Apapun yang menimpa kita, berarti kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Suami menjengkelkan, Bapak Ibu ngomong apa? Berat sekali, Bu. Loh, kan ingin ditolong Allah ini. Kadang-kadang kan nggak rela. Nah, makanya Betul. pada rela tidak rela tetap suaminya. Oke. Loh kan sudah terjadi, mau apa? Iya. Sekarang cuman saya tanya, kalau Allah akan memberikan pertolongan, Allah harus ngasih syarat kan? Berarti syarat itu harus kita yang berubah untuk mengikuti syarat, atau Allah yang menurunkan syaratnya agar mau ditolong? Kita ya. Kita. Nah, tetap kita yang berubah, Bu. Jadi syarat mutlak kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, bagaimana kita memenuhi syarat. Oke ya? Baik. Berarti sekarang kita akan konsentrasi apa yang harus kita lakukan supaya Allah mau menolong kita. Berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu Allah berjanji akan menolong kita. Betul? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah tahu ayatnya, tinggal dijalani. Ya, tinggal jalani ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita cari. Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Berarti kita harus cari yang Allah janji akan menolong kita. Ternyata ayatnya ada di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Silakan, Mas, baca. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Stop dulu di situ ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ayat ini Allah janji apa? Ini lagi Enggak, di sini paling banyak. Di ayat ini Allah berjanji apa sama kita? Akan menolong. Nah, akan menolong ya. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Tidak semua orang. Untuk semua orang yang Iya. Dan sholat. Ya, tadi tidak semua orang ya. Berarti oke, saya ulangi.
Di Al-Baqarah 153 ini, di Al-Baqarah 153, Allah berjanji kepada kita kan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kan Allah janji. Iya. Allah janjinya apa di sini? Menolong. Menolong. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Tidak semua orang. Tidak semua orang. Siapa saja? Satu orang-orang yang Sabar. beriman. Beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman. Oh, beriman. Terus setelah beriman disuruh apa? Sabar. Setelah sabar, sholat. Sholat. Nah, ini mati lagi Iya, jamnya. Ustaz, saya. Kenapa, Ustaz? Oke. Akhirnya guru saya nanya, Bapak Ibu. Masuk ke syarat Allah menolong apa? Iman, sabar, sholat. Terus saya ditanya, masuk ke sudah sabar? Saya bilang, insya Allah saya sudah sabar. Kalau nggak sabar, saya sudah putus asa dengan masalah yang saya hadapi. Sudah beriman, insya Allah saya dari kecil sudah yakin sama Allah. Sudah sholat, saya bilang apalagi sholat, tahajud 11, duha 12, rawatib 10. Saya jalani Bapak Ibu, kepepet. Iya. Kan orang kepepet itu melakukan apapun. Nah, terakhir pertanyaan saya, simpel guru saya. Sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar, atau ayatnya yang salah? Belum benar. Belum Pasti iman, sabar, sholat saya yang belum benar. Berarti pertanyaannya nanti, bagaimana beriman dengan benar? Bagaimana sabar dengan benar? Bagaimana sholat dengan benar? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah beriman? Insya Allah. Insya Allah sudah ya? Sudah. Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan. Wah, jangan-jangan kayak saya ini. Coba kita buka. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran, bukan menurut perasaan kita. Surat 5 ayat 69. Jadi Bapak Ibu nanti divalidasi dengan Al-Qurannya. Jangan-jangan pakai perasaan semua ya. 5. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang beriman. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, Terus? siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Berarti cirinya orang beriman apa menurut Al-Quran, Pak? Tidak ada rasa khawatir Tidak perlu khawatir ya. dan tidak bersedih hati. Cirinya orang beriman. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Ada. Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kurang. Kenapa tadi ngaku sudah? Ada. Saya langsung diem Pak waktu itu. Oh iya ya, berarti Sulit memang menilai diri sendiri. betul. Makanya harus pakai Al-Quran, Pak. Harus pakai Al-Quran. Karena saya juga waktu itu nilai sendiri perasaan sudah, tapi kan kenyataannya nggak ditolong. Berarti bukan iman, sabar, sholatnya yang salah, tapi sayanya waktu itu belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi cirinya orang beriman itu tidak bersedih dan tidak khawatir. Berarti nanti Bapak Ibu kan belajar bagaimana caranya saya dari yang khawatir menjadi tidak khawatir dengan metodologi Al-Quran. Kan gitu aja. Paham ya? Baik, yang kedua. Bapak Ibu sudah sholat? Sudah. Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran. Menurut Ustadz yang ngajarin. Oke, kita buktikan ya. Cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Kalau pakai perasaan nggak ketemu. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Jadi kita samakan dulu Pak. Divalidasinya dengan Al-Quran. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Berarti manusia bersifat suka mengeluh. Wajar atau tidak? Iya baca. Baik, kita lihat. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul? Oke, terus? Dan apabila mendapat kebaikan, harta dia jadi kikir. Jadi manusia itu dasarnya berkeluh kesah, kikir, dan khawatir. Betul? Tapi ada golongan yang tidak mengeluh. Apa ayat dua-duanya? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi menurut Al-Quran, orang sholat mengeluh atau tidak? Menurut Al-Quran? Harusnya tidak. Tidak. Bapak Ibu sudah sholat? Sudah. Sudah. Masih mengeluh? Masih. Tapi sudah? Sudah. Berarti belum sholat. Nah, kan saya nggak enak ngomongnya. Belum sholat yang benar. Berarti nanti kita harus belajar bagaimana sholat yang selama ini kita lakukan sampai jadi tidak mengeluh. Dan itu ada caranya. Iman ada caranya, sholat juga nanti ada caranya. Karena saya diajarin guru saya itu caranya. Supaya bisa mempraktekkan.
Oke, yang terakhir. Menurut Bapak Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sabar, sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau belum tahu caranya? Belum tahu caranya. Mohon maaf, saya tanya, selama ini Bapak Ibu tuh ketika curhat sama orang, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Disuruh Disuruh sabar. sabar. Nah, ketika ada orang yang nyuruh, Bapak Ibu pernah nggak tanya, Ustadz saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya atau cuma disuruh? Tidak pernah tanya. Loh kalau tidak ditanya terus Bapak gimana bisa jadi sabar? Ya, gimana caranya? Ya. Harusnya pertanyaan Bapak Ibu tuh bukan disuruh sabar. Pertanyaannya, gimana caranya? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Ajarin caranya. Kalau dia nggak ngajarin caranya, nggak usah nyuruh. Jadi sabar itu sulit atau Bapak Ibu belum tahu caranya? Belum tahu caranya. 18 ayat 68. Dan Al-Quran sudah bilang. Jadi Bapak Ibu nanti saya ajarkan caranya beriman, caranya sholat, caranya sabar. Praktekkan, nanti tinggal tunggu pertolongan Allah. 18:68. Ya, kata Allah apa? Sabar itu sulit atau belum tahu caranya? Qaf 68. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Berarti sabar itu sulit atau belum tahu caranya? Belum tahu caranya. Berarti kita harus tahu caranya iman bagaimana, caranya sholat bagaimana, caranya sabar bagaimana. Kenapa kita harus mengerti? Agar Allah mau menolong. Saya tanya, berarti seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau iman sabar sholatnya benar, selesai nggak masalahnya? Selesai. Pasti atau tidak? Pasti. Kalau pasti masalahnya apa? Terus kenapa Bapak Ibu selama ini merasa bermasalah? Kurang belajar. Nah, padahal ilmu kehidupan ini kira-kira penting atau tidak? Penting. Sangat penting. Ini yang saya sampaikan itu ilmu kehidupannya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa orang bermasalah, bagaimana Allah menolong, bagaimana menyelesaikan itu ada di ilmu kehidupan. Baik, berarti sekarang Bapak Ibu harus belajar iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, ikhtiar tetap jalani, maka Allah akan menolong. Kita akan mulai dari mana dulu ini? Ini sampai jam berapa ya? Jam 5? Jam 5 boleh. Mau, Jam- mau lanjut juga boleh. Terserah Ustaz. Saya sabar sama Ustaz. Saya sabar dengan Ustaz. Ini juga jam 5 orang. Oke, Kita ikut aja Ustaz. Ya. baik. Pokoknya saya berharap Bapak Ibu langsung bisa jalani, nanti baru ada evaluasi. Karena buat saya itu gini Pak, kalau ngaji itu pasti harus ada tolak ukur, betul? Iya. Salah satu tolak ukur kita ngaji itu apa? Mudah menyelesaikan masalah hidup. Iya. Jangan Bapak Ibu ngaji tetap pusing, tetangga Bapak Ibu nggak ngaji pun pusing. Terus bedanya yang ngaji sama yang nggak apa? Iya. Ya, jadi ngaji itu harus ada perubahan. Oke, kita mulai sekarang. Iman, sabar, dan sholat. Saya kasih pilihan dulu. Bapak Ibu mau milih yang mana dulu caranya? Mau iman dulu, mau sabar dulu, atau sholat dulu? Terserah. Iman. Iman. Tapi sebetulnya kita dari awal, dari kecil itu kan sholat dulu. Baik, mau sholat dulu. Sholat dulu aja Ustaz. Baik, Ya. nggak apa-apa. Kita sholat dulu ya. Dulu. Mohon maaf. Sholat yang benar itu hanya menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong juga. Sebagai penolong. Harusnya sholat yang benar itu selain menggugurkan kewajiban, dia pun harusnya jadi penolong. Iya. Sholat seperti apa kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah? Surat Al-Baqarah ayat 45. Silahkan. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Oke, setuju ya. Tapi sholat seperti apa? Kok saya udah sholat kok nggak ditolong-tolong? Terus? Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali? bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholatnya harus apa? Mohon maaf Bapak Ibu selama ini ketika sholat khusyuk atau pikiran jalan-jalan? Masih jalan-jalan. Jalan-jalan. Dari kapan? Dari kecil ya. Sampai kapan? Sampai sekarang. Nah, kan? Ini loh Bu. Ya. Saya jujur, saya begitu. Oke, saya tanya sekarang. Mau nggak saya ajarkan langsung di sini? Insya Allah langsung tidak jalan-jalan. Masya Allah. Benar? Tahu sekali. Siap ya? Ya, jadi Bapak Ibu ngaji ini harus memperbaiki sikap kita kepada Allah. Salah satunya sholat kita harus khusyuk. Baik, berarti kalau Bapak Ibu setuju, kita langsung praktek. Nanti setelah praktek saya akan tanya, masih jalan-jalan atau tidak? Kalau masih jalan-jalan, protes saja. Ustadz, saya masih jalan-jalan. Oke. Ya, saya akan ajarkan metodologinya. Karena khusyuk ini penting agar Allah mau menolong kita. Dan saya melakukan itu, jamaah saya yang sakit kanker pun melakukan itu, akhirnya sembuh. Baik ya, jadi sholat sebagai penolong itu, selain menggugurkan kewajiban, harusnya sebagai penolong. Tapi syaratnya harus khusyuk.
Setuju? Baik, sekarang saya tanya. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan ruhani. Selama ini Bapak Ibu sholat, jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Pikiran. Terus ruhaninya kemana? Kenapa sholat itu harus jasmani dan ruhani? Karena nanti Bapak Ibu meninggal, yang pertama kali ditanya amalan adalah sholat. Dan yang ditanya sholat bukan pikirannya, tapi ruhaninya. Kalau Bapak Ibu sholatnya menggunakan jasmani dan pikiran, maka kalau hilang kunci, kalau pengen ketemu, Bapak Ibu ngapain? Sholat. Biasanya pas sholat langsung kuncinya ketemu. Oh, dilaci. Karena menggunakan jasmani dan pikiran. Nah, kenapa sholat itu harus menggunakan jasmani dan ruhani? Semua ada ayatnya, surat 7 ayat 172. Terjemahannya, Ya, terjemahannya. ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Terus? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah nanya kepada siapa? Anak Coba. roh mereka. Nah, berarti ini di alam ruh atau alam dunia? Alam roh. Ini masih di alam ruh ya? Ya, Belum ditiupkan 4 bulan ya Pak? ya. Allah bertanya kepada ruh. Apa kata Allah? Bukankah? Aku ini Tuhanmu, bertanya. Mereka menjawab, Mereka itu siapa Pak? si ruhnya ini, Ruhnya yang menjawab. Terus? betul, engkau Tuhan kami. Terus? Kami bersaksi, kami bersaksi, titik, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berarti yang bertanggung jawab nanti pas ditanya sholat siapa? Ruh atau pikiran? Makanya Bapak Ibu sholat itu harus menggunakan jasmani dan ruhani. Berarti sekarang pertanyaan besarnya gimana caranya ketika kita sholat agar ruh kita sholat? Karena kasihan. Loh sekarang Bapak Ibu misalnya tiap hari sholat jasmani dan pikiran. Ruhaninya nggak sholat. Berarti pas meninggal ruhaninya bisa dijawab nggak pertanyaan sholat? Makanya kata Allah di surat Al-Ma'un, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Siapa? Ternyata yang ruhnya tidak sholat. Ini. Silakan. Oh iya Pak. Andi. Silakan. Sini boleh, Dek. Sini, Dek. Untuk saya memang sulit sekali terus terang saja ya. Sulit atau belum tahu caranya? Belum tahu. Kan ini saya mau ajarin caranya. Belum tahu. Ya, oke. Sehingga kadang-kadang ada hal hambatan lagi yang bagi saya karena saya tidak bisa sujud. Oh enggak masalah. Itu yang kalau masalah jasmaninya, itu kan ada usok, keringanan. Bukan begitu Ustaz, maksud saya gini. Sehingga karena saya tidak sujud, kadang-kadang itu membuat saya, karena ini juga mungkin tidak khusyuk, sudah lupa ini, sudah lupa ada berapa. Enggak, nanti saya buktikan ya. Pokoknya gini, kalau Bapak Ibu nanti mengikuti metodologi yang saya ajarkan, insya Allah lupa rokaat akan hilang. Nanti akan, loh, kan kita harus jadi penolongnya nih. Betul. Ini urgent kan, soalnya untung Ibu minta sholat dulu. Jadi sini, pokoknya saya tanya dulu, kalau Bapak Ibu ingin buat teh manis, diaduknya pakai garam atau pakai gula? Kalau pakai garam mau 100 kali pun, tetap asin atau manis? Asin. Jadi bagaimana kita bisa buat teh manis kalau alat yang dipakai, bahan yang digunakan salah? Sekarang saya tanya, di dalam sholat itu alatnya tuh jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Sekarang Bapak Ibu sholat jasmani dan pikiran. Bagaimana Bapak Ibu bisa khusyuk? Mau diaduk berapa kali pun tetap akan jalan-jalan. Berarti yang pertama yang harus diperbaiki, alatnya harus benar dulu. Kalau mau makan sayur, pakai garpu atau pakai sendok? Pakai sendok. Nah, kalau sholat, pakai pikiran atau pakai ruhani? Nah, ini saya akan ajarkan bagaimana sholat itu menggunakan ruhani. Insya Allah nanti tidak jalan-jalan. Kenapa? Karena alat yang digunakan sudah benar. Gitu loh, Mas. Baik. Jelas ya? Jadi banyak metode sholat khusyuk, tapi dia tidak memperbaiki alatnya dulu. Dan gimana mau khusyuk, alatnya salah? Karena apa? Pikiran itu nggak kenal Allah. Yang kenal Allah itu cuman ruh kita. Makanya tadi ruh kita ditanyakan, wahai ruh siapakah Tuhanmu? Berarti ruh kita dialog nggak sama Allah? Dialog. Dari dulu tuh ruh kita tuh sudah kenal Allah. Terus kenapa Bapak Ibu nggak ajak sholat? Malah Bapak Ibu sholatnya jasmani dan pikiran lagi. Dan Bapak Ibu lakukan bertahun-tahun.
Nah, baik ya. Berarti sekarang pertanyaan besarnya gimana? Ya silakan. Ada, tapi ini hadis ya. Iya, iya. Rasulullah dulunya Oh, iya. Rasulullah itu pakai cincin batu. Betul. Suatu saat sholat dia Mm-mm. ngelirik batu itu, Mm-mm. setelah itu dilepas dan Ya. tidak pernah pakai lagi karena ini ganggu aku sholat. Ya, itu kan Nah, itu, metodologi ya, ya. Oke. alurnya, ya, Tapi setuju dulu ya. Minimal Iya. khusyuk itu pemberian dari Allah. Tapi kita tetap ikhtiar menuju fokus. Ya. Setelah fokus nanti Allah turunkan rasa khusyuk dengan syarat-syaratnya. Oke ya? Berarti sekarang pertanyaannya, gimana saat sholat agar ruh kita pun sholat? Ya? Baik, sekarang ternyata caranya gampang, insya Allah. Jadi saya tanya dulu, di dalam sholat ada berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, Bapak Ibu, di dalam sholat? Berapa banyak kegiatan yang kita lakukan? Banyak, ada Rukunnya, takbir, ada rukunnya. rukun. Itu rukun, itu beda. Di dalam sholat, berapa banyak kegiatan itu cuma 2 gerakan dan dengan bacaan. ucapan. Ya, baik. Kalau rukun sholat 13 Ya. sampai 23, Ya, itu ya, beda ya. ya. Aturannya. Ini maksud saya itu ketika Bapak Ibu menjalankan sholat, ternyata Bapak Ibu itu hanya 2 kegiatan. Melakukan ucapan dan melakukan gerakan. Yang melakukan gerakan jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Yang melakukan ucapan? Harusnya rohani. ini. Harusnya rohani. Selama ini masih pikiran. Nah ini mau saya rubah. Biar nanti Bapak Ibu praktek khusyuk atau tidak ya. Berarti nanti tugas jasmani melakukan gerakan, tugas rohani melakukan ucapan. Setuju? Ucapannya seperti apa? 17 ayat 110. Jadi saya pakai Al-Quran saja. 17. Ayat 110. Ucapannya seperti apa? 110. Karena diatur di Al-Quran, Bu. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Terus? Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Oke, terus? Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Asmaul Husna. Perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu. Ruhani itu bagaimana ketika sholat? Terus? Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Dan janganlah pula merendahkannya. Terus? Usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Berarti kalau ruhani ingin sholat, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Saya tanya, berarti sholat itu harus bersuara atau boleh dalam hati? Menurut standar ayat ini. Bersuara. Enggak boleh dalam hati, Bapak Ibu. Harus bersuara. Dasarnya surat 17 ayat 110. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara kedua itu. Berarti harus bersuara. Tapi suaranya cukup terdengar di telinga masing-masing. Ada satu lagi Ustaz. Silakan. Tanya. Saya kadang-kadang kalau ingin khusyuk, saya itu justru harus merem gitu. Jangan. Nanti saya buktikan. Pokoknya Ibu lihat ya. Kalau nanti ruhaninya sudah sholat, itu otomatis pikirannya tidak jalan-jalan, otomatis tidak akan lupa rakaat. Saya ulang. Kalau nanti ruhaninya sudah sholat, efeknya tidak akan lupa rakaat dan tidak akan jalan-jalan pikirannya. Oke, saya ulang dulu ya. Berarti tugas rohani nanti saat sholat apa? Mengucapkan bacaan sholat, ya, tapi harus bersuara, terdengar di telinga. Baik, sekarang kalau ruhani ingin mengucapkan bacaan, misalnya baca Al-Fatihah ya, kalau ruhani ingin mengucapkan bacaan Al-Fatihah, berarti si ruhani ini nyuruh siapa? Kalau ruhani ingin mengucapkan bacaan, berarti si ruh ini nyuruh siapa? Mulut. Iya kan, masa nyuruh kaki, kan nyuruh mulut. Baik, taunya mulut sudah bersuara dari mana? Dari telinga. Terdengar di telinga. Berarti tugas telinga apa, Bapak Ibu? Mendengarkan apa? Bacaan dari siapa? Dari kita. Dari ruh. Ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga. Berarti hakikatnya telinga adalah mendengarkan ruh kita. Makanya harus bersuara. Nggak boleh dalam hati. Kalau dalam hati, si ruh tidak mengeluarkan. Artinya ini Bapak Ibu, makanya sholat itu harus bersuara. Kenapa? Karena ruh ini harus menyampaikan bacaan dan harus didengarkan di telinga. Jadi fungsi telinga apa? Mendengarkan ruh menyampaikan bacaan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Tergesa-gesa atau harus tumaninah? 17 ayat 106. Apa kata?
Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Jadi Nabi Muhammad pun menyuruh kita membaca Al-Quran tumaninah atau perlahan-lahan. Bahkan tumaninah dimasukkan salah satu rukun sholat ya. Rukun itu apa Bapak Ibu? Rukun itu wajib dikerjakan. Kalau tidak memenuhi rukun, tidak sah. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu sekarang ini kalau baca sholat, baca bacaan sholat tergesa-gesa atau tumaninah? Sudah, Bapak Ibu renungkan sendiri ya. Oke, masing-masing aja. Oke. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Bapak Ibu perhatikan saya dulu, nanti Bapak Ibu praktek. Jadi ruh saya mau mengucapkan bacaan sholat. Ingat, dan telinga saya hanya fokus mendengarkan bacaan saya saja. Jangan dulu mikirin artinya ya, itu nanti tahap kedua. Tahap kedua itu memahami apa yang disampaikan, merasa diawasi itu nanti. Yang penting sekarang, Bapak Ibu jangan jalan-jalan dulu pikirannya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Ruh saya mau mengucapkan bacaan sholat, dan telinga saya akan fokus mendengarkan bacaan saya sendiri. Perhatikan, saya mau praktek baca Al-Fatihah satu ayat dulu. Ya, ini saya mau praktek nih. Allahu Akbar. Mata saya melihat titik sujud ya, jangan merembut. Nah, telinga saya akan konsentrasi mendengarkan bacaan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Bacanya segitu dulu ya Bu ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, dia nggak akan konsentrasi nih. Bapak Ibu bacanya kalimah per kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Jadi telinga konsentrasinya apa? Mendengarkan bacaan. Jangan dulu mikirin artinya ya. Pokoknya Bapak Ibu dengarkan bacaan dari ruh lewat telinga kita. Oke, kita buktikan satu ayat dulu ya Bapak Ibu ya, praktek ya. Oke, relax, matanya melihat tempat sujud. Dengarkan. Telinga Bapak Ibu mendengarkan bacaan sendiri masing-masing ya. Relax saja. Lihat saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya. Siap. Dengarkan ruhnya mengucapkan masing-masing. Siap. Hitungan ketiga praktek. 1 2 3, silakan sampaikan, cukup terdengar di telinga masing-masing, telinga fokus mendengarkan, silakan. Coba ulang lagi. Bapak Ibu tenang ya, dengerin telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai, hitungan ketiga Bapak Ibu praktek ya, siap. Satu ayat dulu. 1 2 3, silahkan sampaikan, telinga fokus mendengarkan bacaan. Bisa kan? Oke, coba yang kedua. Alhamdulillah. Tenang aja Pak. Hirobil alamin. Semakin tenang ruhnya akan naik. Siap ya. Yang kedua ya. 1 2 3. Silahkan, telinga fokus mendengarkan. Silahkan. Enggak. Nah itu bisa. Nggak ada rapat. Lo bukan. Karena alatnya sudah dirubah. Yang tadinya di pikiran, saya geser ke telinga. Oke, kita buktikan. Bapak Ibu baca Al-Ikhlas ya. 4 ayat, tapi sama ya. Relax saja. Kul huwallahu ahad. Tenang. Allah. Dengarkan ya, siap. Baca Al-Ikhlas ya, hitungan ketiga siap ya. Oke, kita mulai. Matanya melihat titik sujud, siap. Mata harus melihat soalnya, kalau merem nanti pikiran lagi, siap. 1 2 3, silahkan baca Al-Ikhlas dengan tumaninah. Telinga fokus, silahkan. Tenang. Oke, jalan-jalan atau fokus? Nah itu bisa. Tuh, kenapa jadi fokus? Karena ruh Bapak Ibu mulai sholat. Oke, terakhir kita buktikan ya, Sekarang baca Al-Fatihah sama, polanya kayak tadi, tapi pokoknya Bapak Ibu cuma dengarkan telinga masing-masing ya, suara ya. Baca Al-Fatihah 7 ayat, tapi benar-benar tumaninah ya, praktek. Matanya melihat, ini saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Alhamdulillah Hirobil alamin. Tenang, nanti kita buktikan ruhnya bagaimana. Siap ya? Baca Al-Fatihah ya. Hitungan ketiga kita mulai. Dengarkan telinganya masing-masing. 1 2
3. Silakan sampaikan, telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Al-Fatihah. Coba saya tanya, mohon maaf, kalau tadi Bapak Ibu tiba-tiba misalnya kayak terenyuh, kayak tiba-tiba muncul rasa apa? Jangan kaget ya. Kenapa bisa muncul terenyuh? Kenapa kayak seperti ingin menangis? Ternyata ruh Bapak Ibu baru sholat. Sudah berapa tahun ruh Bapak Ibu nggak sholat? Jadi bagaimana sholat Bapak Ibu jadi penolong kalau selama ini ruhnya tidak sholat? Makanya tiba-tiba langsung fokus. Karena alatnya saya rubah. Yang tadinya jasmani dan pikiran digeser menjadi jasmani dan rohani. Caranya bagaimana? Telinga fokus mendengarkan bacaan yang ruh sampaikan lewat mulut. Nah, ini yang saya lakukan di tahun 2008 ketika saya sudah hampir putus asa dengan hutang saya 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya akan di penjara. Akhirnya saya perbaiki sholat. Salah satunya itu. Soalnya nanti ada iman dan sabar yang harus kita Bapak Ibu kupas. Jelas ini Bapak Ibu ini? Nah, silahkan praktekkan dulu. Ini untuk kondisi sendiri. Sholat rawatib, tahajud, duha kan nggak perlu berjamaah kan? Silahkan praktekkan agar ruhnya terbiasa sholat dulu. Nah, kalau berjamaah, suka tidak suka, makmum wajib mengikuti imam. Kalau zuhur sama asar kan Bapak Ibu juga tetap sendiri kan? Tapi tetap tumanina, telinga fokus mendengarkan dipakai. Misalnya kan ini agak lama jadinya kan? Misalnya Bapak Ibu baru ihdinas syiratal mustaqim, tiba-tiba imam ruku saja. Tapi yang penting tumanina dijaga. Ya, kalau yang dikeraskan, misalnya di maghrib, isya dan subuh, maka dibalik saja. Kalau sendiri kan sumber suara dari ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga. Kalau berjamaah, sumber suara kan dari imam. Bapak Ibu ikuti saja, dengarkan bacaan imam, terapkan dalam ruh kita. Gitu aja sebenarnya. Ini sederhananya gitu aja. Bisa ya Bapak Ibu praktekkan sholat begitu? Baik, jadi mudah atau sulit khusus itu? Mudah kalau diajarkan caranya. Sulit kalau tidak mengerti caranya. Nah, saya tuh melakukan itu waktu itu. Kenapa? Karena bayangkan, sholat sebelum subuh saja, sholat sunnah sebelum subuh saja 2 rakaat. Itu kan lebih baik dari dunia isinya. Berarti harusnya ketika Bapak Ibu sholatnya benar-benar menjadi penolong, kan harusnya nggak ada masalah yang tidak selesai Bapak Ibu. Jadi jangan salahkan sholatnya. Saya udah sholat, udah sabar kok nggak ditolong-tolong, dicek dulu, divalidasi dulu. Jangan-jangan selama ini sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Karena kalau sholat jadi penolong itu, ruhnya harus sholat. Dan ruh ini sudah kenal Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu doa dengan alat yang sudah kenal Allah, dikabulkan atau tidak dikabulkan? Harusnya dikabulkan. Makanya tolong, berarti nanti setelah maghrib ini ke depan, tolong Bapak Ibu mulai praktek jasmani dan ruhani. Kadang-kadang nggak sabar, Ustaz. Ya, saya tanya. Tapi Bapak Ibu ingin ditolong Allah nggak? Suka nggak suka, berarti Bapak Ibu harus jalani sholat menggunakan jasmani dan ruhani. Silakan. Yang saya sampai sekarang belum bisa. Syarat untuk niat itu kan ada ustadz yang mengatakan untuk bersamaan antara niat sama Allah. Nah itu yang saya bisa. Itu kan fikih sholat ya Bapak Ibu. Tapi tolak ukurnya tinggal saat sholat itu fokus atau tidak. Kan itu aja Pak. Kalau fikih sholat Bapak Ibu dari 4 mazhab, ambil aja salah satu. Nggak usah dicampur. Mau misalnya sebelum sholat niat, mau berbarengan silahkan. Yang penting tadi saat sholat khusyuk atau tidak. Karena tolak ukurnya itu Pak. Kalau kunut tidak kunut, niatnya diucapkan atau disirkan, itu namanya mazhab. Artinya ambil saja salah satu. Tapi yang saya sekarang tegaskan, selama ini Bapak Ibu sholat jadi penolong atau hanya menggugurkan kewajiban. Jadi tetap sah ya walaupun. Sah loh, kan itu memang ada
4 ini kan macam-macam ini. Silakan ambil salah satu saja. Ya. Paham ini Bapak Ibu? Bisa praktek kayak tadi, ini perlu latihan ya. Saya ngerti perlu latihan ya. Nanti Bapak Ibu rasakan. Rasakan ya. Kalau Bapak Ibu sudah memperbaiki sholat, seminggu aja kelihatan kok nanti. Kenapa? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah mendengar hadis nggak? Ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatannya jadi baik. Tapi seorang manusia sholatnya buruk, maka semua amal perbuatan jadi buruk. Rasulullah menyatakan itu kan. Sekarang misalnya sholat subuh nanti ibu niatnya benar-benar tumanina pakai ruh. Berarti kan sholatnya baik. Maka subuh sampai zuhur akan Allah jaga menjadi baik. Zuhur, Bapak Ibu praktek lagi sholat tumanina tadi. Maka zuhur sampai asar Allah akan jaga baik. Asar baik, maka asar sampai maghrib baik. Maghrib baik, maghrib sampai isya baik. Isya baik, isya sampai subuh baik. Makanya tolong sholat ini benar-benar sebagai tiang. Fondasi kita dalam menjalani kehidupan. Sholatnya kacau, semua jadi kacau. Sholatnya baik, semua jadi baik. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah putus asa. Selama sholat Bapak Ibu benar, pasti ditolong Allah. Saya tuh menetapkan ke jamaah itu begitu. Terus ada pertanyaan, tapi kan kadang-kadang iman orang naik turun, betul? Ya. Ternyata salah satu penyebab iman orang naik turun itu dari kekhusyuan sholatnya. 23 ayat 1 dan ayat 2. Jadi mengontrol semua sebenarnya sholat itu, Pak. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Silakan ayat 2. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi sholat khusyuk itu mempengaruhi dengan kestabilan iman kita. Kan kadang-kadang Bapak Ibu kalau punya masalah kadang naik turun gitu ya. Ternyata kalau sholat Bapak Ibu baik itu diperbaiki nanti, Pak. Jadi tolak ukurnya banyak ya. Kalau sholatnya benar pasti jadi penolong. Kalau sholatnya khusyuk berarti keimanannya akan semakin kuat ya atau stabil ya. Bisa ya Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan lagi untuk sholat? Kalau tidak kita masuk. Silakan ya Pak. Saya tuh yang menghilangkan otak jalan Ustaz. Dulunya saya tuh mikir, saya malah berpositive thinking. Subhanallah, Allah menciptakan otak pergi ke seluruh dunia gitu loh. Iya. Oh, itu nggak dibatasin biar nggak itu. Nah, setelah saya bisa mengagungkan bahwa penciptaan otak itu benar sangat luar biasa. Pengetahuannya saintisnya. Ya, berarti kan itu kan setelah itu malah saya bisa bisa ngumpul gitu loh kalau sholat itu. Loh, nanti itu di tahap kedua saya akan ajarkan. Bagaimana sholat itu merasa diawasi Allah. Karena kita kan nanti menyampaikan, tapi itu tahap kedua. Maksud itu tahap pertama ini saya mau memperbaiki dulu alatnya yang benar gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Baik. Sudah selesai paham ini sholat? Ya, baik. Yang kedua, mau iman dulu atau sabar dulu? Sabar. Yaudah, kita mulai sabar ya. Insya Allah tiga-tiganya selesai kok hari ini. Oke, saya selesaiin ini. Kalau di KL malah nggak selesai waktu itu. Oke, kita masuk sabar ya. Oke, kita sabar. Saya tanya, kenapa sabar itu sulit? Sulit atau belum tahu caranya? Belum tahu caranya. Oke, sekarang yang kedua. Gini. Kenapa saya harus minum obat? Supaya sembuh. Berarti ketika Bapak minum obat itu kesadaran atau paksaan? Karena saya ingin sembuh, maka saya minum obat. Paham ini Bapak Ibu? Pertanyaan saya, kenapa kita harus sabar? Bukan supaya sembuh loh. Kenapa kita harus sabar? Kan disuruh sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa kita harus sabar? Supaya ditolong Allah. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum sabar, berarti belum ditolong Allah. Berarti sabar dulu baru ditolong atau ditolong dulu baru sabar? Sabar dulu. Baik, sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, ikhtiar, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Jadi nggak mau ditolong Allah? Loh, syarat Allah nolong sabar atau cepat selesai? Terus Bapak Ibu ketika ikhtiar selama ini ingin cepat selesai atau ingin sabar? Inginnya Loh. Loh, makanya saya tanya, ketika Bapak Ibu memahami suatu ayat, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ternyata Allah akan menolong tuh kepada yang sabar. Makanya kita disuruh ikhtiar. Berarti Bapak Ibu ikhtiar tuh untuk menjadi sabar atau untuk menjadi cepat selesai? Sabar. Kenyataannya, kenapa Bapak Ibu nggak mengikuti Al-Quran?
Ternyata Allah nyuruh ikhtiar itu supaya Bapak Ibu jadi sabar. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah selesai dengan pertolongan Allah setelah kita sabar. Jelas Bapak Ibu nih? Jadi kenapa kita harus sabar? Supaya ditolong Allah. Yang kedua. Kenapa kita harus sabar? Coba Mas dibuka lagi Al-Baqarah 153. Jadi sebelum Bapak Ibu mau melakukan, Bapak Ibu harus tahu ini kenapa saya harus begini. Kan begitu harus. Jadi wahai orang-orang yang beriman, Ya. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya tanya nih dengan logika gampang. Kalau Bapak Ibu bersama Allah, doa dikabulkan nggak? Tapi syaratnya apa? Sabar. Berarti kalau Bapak Ibu sabar, doanya dikabulkan nggak? Insyaallah sabar. Kalau belum dikabulkan, berarti belum? Berarti salah siapa doa belum dikabulkan? Salah kita. Salah sendiri. Kenapa nggak sabar? Berarti yang kedua, kenapa kita harus sabar? Ternyata syarat salah satu doa dikabulkan adalah harus bersama Allah. Dan Allah bilang, innallaha ma'a sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu ada batasnya nggak? Tidak ada. Halo? Sabar, kenapa tidak ada? Karena kita ingin bersama Allah. Berarti kalau Bapak Ibu tidak bersama Allah, berarti Bapak Ibu bersama siapa? Berarti kalau ada orang ngomong sabar ada batasnya, sebenarnya dia siapa? Tadi ingat-ingat nanti bisa ngomong saya. Oke. Tapi kadang susah memang. Lo kan susah belum diajarin caranya. Ini saya ajarin caranya nanti. Oke. Kayak tadi sholat. Kan sebenarnya nggak sulit. Cuman Bapak Ibu nggak tahu caranya. Saya ajarin caranya kan bisa. Nanti sabar juga saya ajarin caranya. Oke. Berarti sabar itu bersama Allah dan syarat doa dikabulkan. Ini yang terjadi waktu saya ingin naik haji. Juni 2022 setelah COVID, saya tuh ingin naik haji Bapak Ibu. Terus pas cek di Kemenak, itu 35 tahun antrian. Saya 45, 35, berarti 80 tahun saya pergi. Bukan jadi ibadah, malah ngerepotin kan. Akhirnya saya mohon, ya Allah, tapi kalau engkau panggil secepatnya, engkau kabulkan doa saya pasti naik haji. Apa yang terjadi? Ada kejadian di Juni 2023 yang membuat saya praktek sabar. Lalu saya praktek sabar, saya merasa innallaha ma'asabirin, lalu saya berdoa, ya Allah saya ingin naik haji secepatnya. Apa yang terjadi? 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Kenapa? Karena doa saya dikabulkan. Kalau doa kita dikabulkan berarti ada hal yang tidak mungkin atau pasti mungkin nantinya. Kalau doa kita dikabulkan, yang tidak mungkin pun bisa jadi mungkin atau tidak. Bisa. Itu namanya mukjizat bagi para nabi, keajaiban bagi para manusia. Jelas ya Bapak Ibu ini? Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika doa kita dikabulkan. Paham Bapak Ibu ini? Oke. Caranya salah satunya Bapak Ibu harus bersama Allah. Berarti sabar ini kesadaran atau paksaan? Bapak Ibu selama ini ketika sabar itu biasanya dipaksa atau kesadaran? Paksa. Terus kapan mau sadarnya? Oke, ya makanya kalau pengen selesai berarti tolak ukurnya harus jadi orang sabar. Kalau tidak ingin selesai nggak usah sabar, kan begitu kan? Jadi nggak mungkin Allah ngasih penyelesaian kalau Bapak Ibu nggak sabar gitu loh. Mohon maaf, syarat itu apa syarat itu? Syarat. Enggak, maksudnya syarat. Nah, definisi syarat itu apa? Kita menyesuaikan dengan syarat atau syarat yang harus menyesuaikan dengan kita. Berarti sekarang Bapak Ibu yang belum sabar, suka tidak suka harus jadi orang sabar. Kan gitu aja sebenarnya. Ya, wajib ya? Oke. Sekarang saya tanya, kalau saya ingin bisa nyetir mobil, yang pertama saya butuh apanya, Bu? Mobilnya. Enggak, mobilnya dong. Bapak Ibu mau sehebat apapun teorinya, kalau nggak ada mobilnya, bisa nggak nyetir? Berarti kalau saya ingin bisa nyetir mobil, yang pertama kali saya butuhkan apa, Bu? Mobilnya. Sekarang yang kedua, kalau saya ingin sabar, yang pertama kali Bapak Ibu butuhkan apa? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, yang pertama kali Bapak Ibu butuhkan apa? Masalahnya. Jadi Bapak Ibu butuh nggak masalah? Halo? Saya ulang lagi. Tenang.
Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, saya butuh mobilnya untuk sarana saya latihan. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti yang pertama kali Bapak Ibu butuh apa? Masalahnya dong. Kalau nggak ada masalah, Bapak Ibu gimana mau sabar? Saya tanya, berarti Bapak Ibu butuh nggak masalah? Namanya orang butuh kalau dikasih, kira-kira terima kasih atau emosi? Masalah itu istri yang baik atau yang cerewet? Berarti ketika istri Bapak cerewet, Bapak terima kasih atau emosi? Oke, saya ulang lagi. Masa saya bilang, Pak sabar ya, nggak ada masalah, pas nggak di telinga Bapak? Enggak, tapi kalau saya bilang, Bu sabar ya banyak masalah, pas nggak di telinga Bapak Ibu? Berarti sabar itu pasangannya masalah atau tidak ada masalah? Berarti masalah ini selama ini sebagai sarana menjadi sabar atau sebagai penderitaan? Saya ulang, selama ini Bapak Ibu itu ketika punya masalah, dalam pikiran Bapak Ibu selama ini dianggap masalah atau dianggap sarana untuk menjadi sabar? Masalah. Selama ini masalah. Dianggap masalah kan? Iya. Padahal Allah ngasih masalah itu supaya Bapak Ibu bermasalah atau supaya Bapak Ibu jadi sabar? Harusnya Bapak Ibu terima kasih atau emosi sama Allah? Terima kasih. Terus kenapa selama ini dikasih masalah kok marah-marah? Berarti cara berpikir Bapak Ibu dengan cara berpikir Allah berbeda. Itu masalahnya. Al-Baqarah 155. Makanya jadi masalah terus. Ya, terjemahan ya. Dan kami pasti akan menguji kamu. Berarti semua orang pasti diuji nggak? Bisa menolak? Kalau tidak bisa menolak berarti pilihannya apa? Sabar. Menerima. Duit. Betul nggak? Jadi untuk menerima itu mudah atau sulit? Harusnya mudah. Nah, kan? Kenapa sulit? Karena Bapak Ibu menganggap itu masalah, bukan sarana sebagai sarana sabar. Padahal kalau sabar ditolong Allah, doa dikabulkan. Baik. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah. Secara umum manusia dengan diuji begini menderita atau bahagia? Menderita. Tapi kita lihat kata Allah. Lihat terus Dan sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. tapi kenapa orang sabar bahagia bukan menderita? Karena yakin. Karena orang sabar tidak menganggap itu masalah. Orang sabar menganggap ini sebagai sarana agar saya bersama Allah. Jadi ini cuman masalah mindsetnya saja. Berarti nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, berarti yang pertama kali Bapak Ibu ucapkan dalam mulut Bapak Ibu ngomong apa? Nah. Suami menjengkelkan, Ibu ngomong apa? Alhamdulillah. Istri cerewet, Bapak ngomong apa? Alhamdulillah. Ayo. Loh, tinggal saya ajarin kan caranya kan? Kan ini belum diajarin caranya. Berarti nanti bagaimana caranya ketika pasangan kita menjengkelkan dengan kesadaran kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan ini adalah caranya. Nah, ini yang saya lakukan waktu saya doa mau minta naik haji. Saya tiba-tiba difitnah orang, dimaki-maki orang. Karena saya tahu ini cara sabar bagaimana, akhirnya saya praktek. Lalu tanda kutip saya keyakinan Allah bersama, lalu saya mohon sama Allah. Ya Allah saya ingin naik haji. Akhirnya Allah mengabulkan. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang maki-maki? Makasih. Kenapa terima kasih? Gara-gara dia doa saya dikabulkan. Berarti semakin cerewet istri, harusnya Bapak Ibu semakin terima kasih atau emosi? Makasih. Berarti istri cerewet itu masalah atau sarana doa dikabulkan? Sebutkan itu. Nanti kalau nyari yang cewek Baik, kalau begitu kita akan masuk caranya. Bagaimana caranya sabar menerima kejadian yang tidak enak, tapi dengan kesadaran itu sebagai sarana doa dikabulkan. Baik, yang terakhir. Jadi sabar itu tadi satu, supaya ditolong Allah. Yang kedua, agar doa Bapak Ibu dikabulkan. Ini yang ketiga, Bapak Ibu harus sadar juga. Surat. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Baik, terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Baik, salah satu syarat masuk surga apa Bapak Ibu? Sabar.
Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin. Sudah sabar? Belum. Tapi ingin masuk surga? Ya. Tapi belum sabar? Terus pakai jalur apa? Orang dalam? Ya. Jarum dosa. Berarti suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu harus mulai belajar sabar. Oke ya? Baik, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya ketika Allah memberikan kejadian yang tidak enak atau yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu benar-benar menjadikan sarana berlatih kesabaran. Oke? Kita mulai. Caranya sabar. Surat 64 ayat 11. Silakan. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali itu apa? Tidak ada suatu musibah atau kejadian apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Illa biiznillah. Saya tanya, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tadi subuh bangun tidur sampai tidur lagi. Tiap hari menghadapi apa? Kejadian. Betul? Saya tanya, kejadian bisa menimpa diri kita, itu tuh terjadi karena sendirinya atau harus atas izin Allah dulu? Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau tidak diizinkan, berarti kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu ya. Berarti nanti kalau Bapak Ibu dapat kejadian, kalau Bapak Ibu mendapatkan suatu kejadian, yang nanti Bapak Ibu lihat tuh kejadiannya atau izinnya? Harusnya izinnya. Selama ini? Terus izinnya kemana? Oke, perhatikan dulu ya. Berarti semua kejadian yang menimpa diri kita bisa terjadi atas izin Allah. Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu izin Allah itu benar atau salah? Terlepas sesuai atau tidak, benar atau salah? Benar. Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Kalau sempurna, kalau benar, yang wajar Bapak Ibu terima atau emosi? Terima tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti ketika istri Bapak marah-marah kepada Bapak ngomongnya apa? Alhamdulillah. Halo? Rabbil alamin. Saya ulang dulu, ulang. Wah, saya ulang dulu. Alhamdulillah di sini nggak di sini. Iya, nanti kan ini perlu latihan. Wah, saya ulang dulu. Selama Bapak Ibu melihat kejadian, selama Bapak Ibu melihat orangnya, Bapak Ibu tidak akan pernah sabar. Loh, nggak akan bisa dong, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu melihat izin Allahnya, melihat yakin bahwa ini terjadi semua atas izin Allah, pasti dengan kesadaran Bapak Ibu bisa menerima. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti Bapak Ibu harus mulai berlatih. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat omelannya, tapi yang dilihat ini semua atas izin Allahnya. Saya tanya, kalau Allah saja pemilik kejadian, sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, Bapak Ibu yang bukan pemilik kejadian, pantas nggak marah? Berarti harusnya kalau bukan pemilik itu menerima atau tidak menerima? Ini rumah ibu cat merah, perlu nggak saya marah? Kenapa? Kan bukan pemilik. Nah, sekarang saya tanya, pemilik kejadian itu siapa? Loh, kalau Allah saja mengizinkan istri Bapak marah-marah kepada Bapak, Bapak yang bukan pemilik, kenapa marah? Halo? Oke, berarti kan? Suruh ketemu Ustaz aja istrinya. Oke, saya ajari langsung praktek ya. Gini, Mas Herul bantu saya. Biar Bapak Ibu langsung praktek sabar gitu loh. Iya. Kan di sini Bapak Ibu punya lawan kan? Kan kalau sabar harus latihan soalnya. Sparring. Mas, sparring mental. Mas Hairul ini mau maki-maki saya. Mau maki-maki saya ya. Kalau saya ingin sabar, berarti saya lihat dia, lihat maki-makinya, atau yang saya lihat pikiran saya izin Allah. Izin Allah. Oke, misalnya di sini izin Allah ya, di sini izin Allah. Berarti nanti pas dia maki-maki saya, pikiran saya itu ke dia Pak, atau digeser ke izin Allah? Geser. Ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya, Ya sudah. maka saya terima. Berarti pengaruh nggak dia maki-maki saya? Kenapa? Karena pikiran saya sudah bergeser. Nah, selama ini yang membuat Bapak Ibu emosi, ketika dimaki-maki, lihat orangnya atau lihat izin? Dari kapan Bapak Ibu begitu? Dulu. Loh, terus izinnya kemana selama ini? Ya ada izin juga ada. Nah, ngerti nggak Bapak Ibu? Jangan pernah bicara sabar kalau Bapak Ibu masih melihat kejadian, melihat orang nggak akan bisa. Tantangan di sini adalah Bapak Ibu nanti Allah kasih kejadian, Bapak Ibu lihat Allahnya atau lihat orangnya. Ketika Bapak Ibu melihat Allahnya, maka yang turun apa dari Allah? Ketika Bapak Ibu mulai melihat Allah, 13 ayat 28. Silakan. Yang beriman
dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Bahwa semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Terus? Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ingatlah hanya itu satu atau dua? Satu. Nggak ada cara lain kalau Bapak Ibu ingin tentram, kalau Bapak Ibu ingin sabar, harus melihat izin Allah. Dan mohon maaf, selama ini Bapak Ibu hidup, izin Allah itu kemana selama ini? Atau Bapak Ibu hanya selalu lihat orang, selalu lihat kejadian, selalu lihat maki-maki. Maka nggak akan pernah bisa sabar. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, bilang aja dia nggak tahu caranya. Kan gitu aja sebenarnya. Kalau ada orang bilang sabar itu sulit, bilang aja karena nggak pernah latihan. Loh, kan ini memang harus latihan kan? Karena kenyataannya otak manusia biasanya hanya melihat kejadian, bukan melihat izin. Padahal semua bisa terjadi kalau Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Makanya Bapak Ibu harus mulai praktek. Saya tanya, kalau saya ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Nah, kalau saya Bapak Ibu ingin jadi sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Harus ada lawan juga. Bapak Ibu ada lawan di rumah? Ada. Nah, itu latihan. Berarti kalau istrinya benar malah dibuat. Jangan. Itu nanti otomatis kok, nanti otomatis. Nah, tolak ukurnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah sabar, tolak ukurnya pasangannya berubah. Coba 60. Loh, kan 64:11 loh, janji Allah kan begitu. Coba. Kalau belum berubah memang. Ya memang belum sabar dong lihat izin. 64 berapa? 64 ayat 11. Tolak ukurnya kalau Bapak Ibu sabar berarti anak berubah, suami berubah. Terus? Kecuali dengan izin Allah. Terus? Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri petunjuk kepada Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti pasti lawannya berubah. Berarti kalau sekarang pasangan Bapak Ibu belum berubah-berubah, pasti Bapak Ibu selama ini nggak pernah lihat izin Allah. Makanya itu terus lawannya nggak kelar-kelar, malah tambah parah. Nah, jangan diganti. Berarti nanti kalau Bapak Ibu sabar, tolak ukurnya pasangannya berubah, akhlaknya pasangannya tetap itu. Tapi ada loh Ustaz yang nggak sabar. Nggak sabar. Kan ilmunya baru sekarang. Gitu loh, Ustaz. Enggak, kan metodenya baru Ibu tahu sekarang. Kalau kemarin anggaplah nggak tahu nggak apa-apa. Sekarang saatnya Bapak Ibu praktek latihan. Loh, saya tanya, 1 ditolong Allah, 2 Bapak Ibu doanya dikabulkan, 3 masuk surga. Apakah ada yang lebih penting dari ini? Kan enggak, berarti artinya latihan mulai sekarang. Kasihan, maksudnya bertahun-tahun nggak selesai-selesai, padahal simpel seperti itu. Berarti tinggal harus latihan. Kayak saya mau latihan sepeda, wajar nggak jatuh dulu Pak? Nggak apa-apa, gagal dulu nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tahu, oh saya harusnya melihat izin Allah. Nah, kalau saya dulu diajarin guru saya, gampang Pak. Bapak Ibu print saja di kertas kecil, tulis izin Allah, tempel di setir mobil, di kaca, di ruang tengah. Jadi pas mau marah, oh izin Allah, gitu loh. Saya waktu nyetir tiba-tiba ibu-ibu sen kanan belok kiri mau marah, oh izin Allah. Jadi ingat gitu lah di situ. Lo kan simpel itu. Akhirnya sampai jadi refleks. Tahu refleks? Setiap kejadian udah nggak berpikir, oh ini izin Allah, langsung terima. Doa dikabulkan. Setiap kejadian diterima izin Allah, doa dikabulkan. Kan begitu ya? Sabar terus sudah. Ya. Dan mohon maaf, orang sabar itu menderita atau bahagia? Bahagia. Innallaha ma'asabirin. Bahagia. Orang bersama Allah pasti bahagia. Kalau selama ini Bapak Ibu merasa sabar atau menderita, berarti bukan sabar, tapi cuman merasa sabar. Karena sabar itu bukan menahan. Sabar itu mengalihkan kepada ini atas izin Allah. Iya. Nah, menurut versi sendiri. Karena kalau sudah sabar, pasti pasangan berubah. Karena Allah udah bilang, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dibolak-balik nanti hatinya. Dan Bapak Ibu akan bingung sendiri. Kok saya jadi berubah? Nanti otomatis begitu. Karena memang Allah yang berubah. Bukan kita yang merubah. Jadi Bapak Ibu sabar dulu, nanti baru Allah bolak-balikan hati pasangannya. Bukan Bapak Ibu yang merubah. Karena tugas manusia itu ternyata hanya menyampaikan, bukan merubah. Karena para Rasul dan Nabi pun ternyata cuman menyampaikan. Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Oh, berarti Nabi Muhammad aja selevelnya menyampaikan atau merubah?
Bapak Ibu senangnya menyampaikan atau merubah? Rubah. Mau jadi nabi baru? Iya. Terus Pak? Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi yang merubah siapa? Allah. Setelah Allah melihat Bapak Ibu sabar atau tidak. Kalau sabar Allah rubah lawannya, kalau tidak Allah biarkan. Paham ini Bapak Ibu? Berarti sholat sudah saya ajarkan cara prakteknya, sabar juga sudah saya ajarkan cara prakteknya. Jadi tidak ada alasan untuk masalah Bapak Ibu tidak selesai dengan ditolong Allah. Ada pertanyaan? Berarti tinggal praktek aja kan? Nah, Ibu tulis di sini izin Allah yang besar nih. Di sini. Jadi pasangannya tahu malah tambah semena-mena. Kalau Ibu Bapak bersama Allah, kira-kira Allah diam saja atau menyelesaikan? Menyelesaikan. Nggak mungkin, Pak. Orang sabar tuh nggak mungkin didiamkan. Oke. Ayo. Sabar kan temannya ikhlas. Ya, nanti. Kan sebenarnya saya tuh menjelaskan ada 7 metodologi. Ada iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Oke. Ini 7-7-nya, cuman memang kan per series. Ya, Yang penting tiga Bapak Ibu dulu. ngerti sabar sholat dulu, karena ini kan penolong dulu. Iya. Ini aja intinya. Jadi, Sabar kan ah. dipengaruhi oleh waktu ya. Maksudnya gimana Pak? Ya sabar itu ada waktu. Enggak, waktunya itu yang menentukan siapa? Allah. Tugas kita kan cuma ikhtiar melatih izin Allah aja. Oh iya. Biarkan itu menjadi urusan Allah, urusan kita adalah berikhtiar. 16 ayat 1, silakan. Betul. Karena kalau Bapak Ibu sudah sabar, harusnya sudah tidak merasa masalah dan pasti ditolong. Surat 16 ayat 1, apa kata Allah? Silakan, Pak. Nahl ayat 1. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim, ketetapan Allah pasti datang. Ketetapan Allah itu pasti datang. Berarti pasti ditolong ya. Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Berarti Allah nyuruh kita sabar atau cepat-cepat? Sabar. Sabar. Nggak boleh Bapak Ibu minta mempercepat. Bapak Ibu aja waktu sekolah ujian ada 90 menit, Ya. 120 menit. Masa Bapak Ibu nggak ada waktunya? Iya. Jelas? Berarti cepat atau lambat tergantung siapa? Allah. Tergantung sikap kita kepada Allah. Semakin cepat Bapak Ibu sabar, semakin cepat sholat Bapak Ibu khusyuk, semakin cepat ditolong Allah. Semakin Bapak Ibu emosi, semakin Bapak Ibu marah-marah, semakin lama ditolong Allah. Silahkan pilih mau cepat ditolong Allah atau mau lama ditolong Allah. Tergantung kesabaran masing-masing. Jadi sabar itu ada batasnya atau tidak? Tidak. Tidak. Bahagia atau menderita? Bahagia. Pasangannya berubah atau tidak? Berubah. Itu ciri-ciri kalau kita sudah sabar. Kalau belum berubah-berubah, evaluasi lagi. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah ini kadang-kadang Ya. kan ada kita ini dipengaruhi oleh akal budi kita. Oke, Nah, akal itu, ya. Iya. Oke. Jadi analisis apa-apa Bagus. kadang-kadang akal budi Sudah. kita yang belajar dari sekolah dari mana lah Oke. yang kita belajar. Nah itulah yang kadang-kadang mempengaruhi apa yang kita pelajari. Oke. Atau pertanyaannya gini, sebenarnya Allah menciptakan akal tuh untuk apa? Gitu aja ya. 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 38 ayat 29. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ya, kita lihat, kita benarkan dulu. Allah menciptakan akal tuh untuk apa? Jangan Bapak Berapa? Ibu pakai 29. yang 38 ayat 29. 29. Apa kata Allah? Untuk apa Allah menciptakan akal? Silakan. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya Terus? dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Berarti akal ini dipakai untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran atau untuk berpikir besok bagaimana? Selama ini Bapak Ibu akalnya dipakai nebak-nebak atau mengikuti petunjuk? Nebak-nebak. Kenapa tidak sama dengan Al-Quran? Nebak. Padahal yang mentok terus, tapi diulang-ulang terus. Ayo. Makanya saya bilang Bapak Ibu. Judulnya keminter. Nah, silahkan Bapak Ibu ikhtiar. Tapi kan harusnya ikhtiar ada SOP-nya Pak di Al-Quran Pak. Iya. Jadi sebelum ikhtiar tuh lihat, oh SOP di Al-Quran tuh saya niatnya harus ditolong Allah. Oh harus iman. Kan harusnya diikuti. Iya. Maka kalau Bapak Ibu ikhtiar sesuai aturan Allah, pasti selesai. Tapi kalau Bapak Ibu ikhtiar mengikuti aturan sendiri, pasti ngawur. Iya.
Nah, saya takutnya Bapak Ibu selama ini ikhtiar tuh pikiran sendiri, makanya ngawur terus. Awur-awuran. Ini udah Nah, jadi akal itu dipakai untuk berpikir besok bagaimana atau dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Menurut Allah, ternyata tugas kita tuh minta tolong, bukan menyelesaikan. Menurut Allah kalau punya masalah tuh sabar, bukan ingin cepat selesai. Menurut Allah kalau sholat itu jasmani dan ruhani, bukan jasmani dan pikiran. Makanya Bapak Ibu harus ikuti. Paham? Wah, insyaallah paham. Ada pertanyaan lagi? Wah, udah beres ya? Berarti tinggal apa? Praktek. Silahkan cari prakteknya lawannya yang terdekat saja, nggak usah jauh-jauh. Loh, iya dong. Kalau Allah ingin menguji Bapak Ibu, berarti Ibu dan kami mengutus rasul-rasul sebelummu, Tidak mengutus. tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, mereka pasti memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Oke, terus? Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi yang lain. Kami jadikan kamu sebagian cobaan menjadi sebagian yang lain. Berarti istri itu akan diuji dari mana? Suaminya. Suaminya akan diuji dari mana? Istrinya. Berarti wajar nggak Bapak Ibu diuji dari pasangannya? Wajar. Kalau wajar itu biasa saja atau emosi? Kalau emosi itu berarti wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Ya, silakan. Kan kemarin belum bicara. Oh iya. Dulu tuh sabar. Oh dulu sabar. Enggak, udah tahu belum metode izin Allah ini? Kan belum. Lo kan belum tahu. Kalau sudah tahu silakan praktekkan. Karena dulu saya yakin pasti orang belum tahu kok, Pak. Enggak, ini bukan ngomong suaminya, ngomong tetangganya, Ustaz. Oh, oke, terus. Ya, temennya. Aku nggak sabar. Nah, itu tadi apa tadi kata Allah di ayat 25 ayat 20? Sebagian kamu akan diuji dari sebagian yang lain. Memang ibu pasti diuji dari suaminya. Masa suami orang? Iya. Berarti sekarang saya tanya, berarti Bapak Ibu tinggal komit siapa yang mau melatih, siapa yang mau dilatih. Oh iya. Lo ya dong, kan masa berlatih semua, terus yang melatih siapa? Berarti yang marah-marah tuh yang melatih atau yang dilatih? Kalau yang marah-marah, yang melatih. Berarti ibu tahu, oh saya harus yang dilatih. Berarti yang dilatih yang marah-marah. Tapi sebenarnya nggak ngerti posisi itu. Maunya melatih terus ya. Bisa. Ya. Saya tanya, kalau menurut Allah Bapak Ibu lulus berubah nggak? Bapaknya? Berubah, kan Allah yang nilai. Masa kita yang nilai? Oke, nanti di YouTube saya banyak kok, Bapak Ibu buka aja kesetiaan, misalnya metode sabar, metode sholat, banyak. Nanti cobalah. Bisa ya praktek ya? Insyaallah. Bisa Allah. Udah Bapak Ibu mohon maaf, hidup cuma sekali. Kalau Bapak Ibu nggak bersama Allah, terus mau ngapain gitu loh? Yang bawa emosi kan juga nggak kelar-kelar. Sudah kalau gitu kelar. Mari Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu. Sama-sama. Saya tidak ada niatan lain, tapi marilah. Hidup cuman sekali. Allah ridho Al-Quran kita pakai. Kalau kita hidup masih pusing-pusing berarti kan kasihan dong. Allah udah ngasih Al-Quran, udah ngasih petunjuk. Kita malah mikir sendiri. Kecuali ibu mau buat petunjuk baru, silakan mikir sendiri. Kalau saran saya, kalau sudah ada petunjuknya, tinggal dipahami, tinggal diikuti dengan akal pikiran kita. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.